Apapun situasinya, jangan biarkan emosimu mengalahkan ketenanganmu. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Sebelum masuk ke filmnya, saya ingatkan untuk menonton terlebih dulu season 1 yang linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi agar kalian lebih memahami seluruh alur filmnya. Film dibuka dengan ditampilkannya pria bernama Joe yang melihat tayangan tentang serangan 11 September tahun 2001 di Amerika. Padahal keponakannya sedang dalam perjalanan menuju ke sana untuk mengejar mimpinya. Di atas kapal, kapten melihat penjaga pantai Amerika akan naik untuk melakukan penggeledahan sebelum mereka tiba di pelabuhan yang masuk dalam teritorial Amerika. Dan inilah aktor utama dalam film ini, yaitu Eduardo dan rekannya Carlinho yang berada di atas kapal kontainer tersebut. Sebelum penjaga pantai naik, terlihat kru kapal sedang membuang barang-barang yang dianggap ilegal. Ancaman pun terjadi kepada Eduardo dan Carlinho yang disebut sebagai penumpang gelap. Eduardo lalu mengajak temannya ini untuk kabur, tapi kondisi Carlinho terluka, tidak kuat lagi untuk berlari, apalagi berenang. Eduardo pun berusaha untuk kabur dari kejaran penjaga pantai Amerika, tapi akhirnya dia kembali tertangkap. 3 bulan berlalu, Joe memutuskan untuk melepaskan anjingnya di dalam hutan. Di dalam rumahnya ini, dia hidup seorang diri. Dia juga yang menyembunyikan ratusan kilo narkoboy milik Eduardo yang dimasukkan ke dalam filet kaleng tuna. Eduardo dan Carlinho kini mendekam di dalam penjara New Jersey, Amerika Serikat. Sementara itu, Sylvia yang masih bertahan di Pulau Azores kini bekerja sebagai OB. Bayang-bayang kematian ayahnya terus menghantui Sylvia. Ketika salju turun, Eduardo mengajak Carlinho untuk ke lapangan penjara. Mereka menikmati momen pertama kalinya saat hujan salju karena di pulau tempat mereka berasal tidak ada salju sama sekali. Tiba-tiba salah seorang preman di dalam penjara tersebut merampas harmonika milik Carlinho hingga terjadi perkelahian. Di luar dugaan, salah satu napi menusuk Leonardo tepat di depan matanya Carlinho. Anjing milik Joe yang dilepaskan di hutan rupanya menemukan salah satu potongan tangan yang akhirnya ditemukan anak-anak pramuka yang sedang berkemah. Atas temuan potongan tangan tersebut, Joe akhirnya ditangkap kepolisian. Dia diinterogasi oleh detektif Banha karena menemukan kuburan Azura dan 2 anak buahnya yang berjarak 500 meter dari rumahnya Joe. Joe mengelak terlibat dalam kematian mereka. Kembali ke penjara, Eduardo memutuskan untuk memotong rambutnya. Sementara itu tim kepolisian di bawah pimpinan detektif Paula menggerebek sebuah pabrik kosong yang diduga lokasi transaksi narkoboy. Namun ternyata mereka sedang membuat vlog musik dangdut. Paula pun kembali ditelepon rekannya terkait dengan temuan jasadnya Azura. Singkat cerita, Eduardo dan Carlinho kembali dideportasi ke Portugal untuk dikembalikan ke Pulau Azores. Pupus sudah impian Eduardo untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara adidaya tersebut. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan tokoh baru dalam film ini yang bernama Orlando. Dia adalah kakak dari Azura yang sedang melihat rekaman interogasi terhadap Joe. Karena tidak ada bukti terkait dengan kematian Azura, akhirnya Joe kembali dilepaskan. Tiba di rumahnya, Orlando dan anak buahnya sudah menunggu. Awalnya, Joe tidak tahu siapa pria tua ini, tapi dia memperlihatkan jam tangan milik Azura atau adiknya yang ditemukan di rumahnya Joe. Joe yang terkejut bermaksud untuk kabur, tapi tidak berhasil. Selain itu, mereka menemukan satu paket narkoboy di dalam rumahnya Joe. Orlando memaksa Joe untuk buka mulut, menceritakan semua tentang narkoboy tersebut. Singkat cerita, tiba di Azores, Carlinho kembali ke rumah ibunya, sedangkan Eduardo mengenang kembali kebersamaannya dengan 3 sahabatnya. Dia bermaksud untuk masuk ke dalam rumah lamanya, namun ternyata rumahnya sudah dihancurkan dalam proyek pengembangan bibir pantai. Tak tersisa apapun dari rumah yang selama ini jadi kenang-kenangannya. Hanya menyisakan bendera Amerika yang menjadi impiannya selama ini.
Orlando datang menemui Sylvia untuk mengingatkannya kembali bahwa dia adalah pamannya. Kembali ke markas lamanya, seorang bocah yang sedang BAB mengaku tidak tahu jika Eduardo akan kembali pulang. Seluruh warga Pulau Azores sudah tahu bahwa Eduardo telah membunuh Azura dan antek-anteknya. Eduardo lalu pergi ke ladang di mana dia menyembunyikan narkoboy di dalam tumpukan jerami. Namun ternyata sudah tidak ada di sana. Di sini akan terjawab, siapakah sebenarnya pemilik 1 ton narkoboy jenis kokain yang di season 1 diceritakan terdampar di Pulau Azores. Di sebuah lokasi di hutan Kolombia, komplotan mafia Italia menyergap kartel Kolombia yang sedang meracik narkoboy. Seluruh pekerja kartel Kolombia tersebut dibantai habis. Dan inilah pimpinan yang mengambil alih pabrik narkoboy dengan simbol kaki 1000 tersebut. 1 ton tepung paling mahal tersebut dimuat ke dalam truk. Nah, saat itulah Gianluca dan Francisco yang ditugaskan untuk membawa barang haramnya menggunakan kapal dari Kolombia ke Italia. Orlando mengumpulkan seluruh anak buahnya termasuk Sylvia karena dia ingin melanjutkan kembali bisnis mendiang adiknya itu. Joe sendiri yang dilepaskan oleh Orlando santuy di sebuah bar untuk mabuk-mabukan. Eduardo yang tiba di sana mengaku kecewa karena seharusnya pamannya ini datang menjemput dia di bandara. Joe beralasan dia dipukuli karena kokain milik Eduardo. Eduardo pun terkejut karena pamannya mengatakan seluruh kokainnya telah diserahkan kepada mereka yang telah memukulinya agar mereka berdua bisa tetap hidup sebagai alat tawar-menawar. Eduardo pun sampai menangis karena itu satu-satunya kesempatan dia untuk bisa hidup lebih baik. Pertanyaannya, apakah Joe menyerahkan seluruh kokain tersebut atau tidak? Joe malam itu juga mengajak teman-temannya serta Eduardo untuk menyerang Orlando dan antek-anteknya sebagai bentuk pembalasan di markas mereka. Orlando sendiri menyerahkan tongkat kepemimpinan komplotan mafia mereka kepada Sylvia karena dialah pewaris yang sah untuk meneruskan bisnis ayahnya. Awalnya Sylvia menolak, tapi Orlando hanya memberi 1 kesempatan bagi Sylvia sebagai anak satu-satunya Azura. Akhirnya Sylvia pun setuju untuk menerima penawaran Orlando. Joe dibantu kawanannya hendak melakukan penyerangan. Namun rencana tersebut mereka batalkan setelah mereka melihat ada Sylvia di sana. Orlando lalu menunjukkan narkoboy yang disembunyikan di dalam kaleng tuna yang direbut dari Joe. Kembali ke bar, Joe terlibat perkelahian dengan rekan-rekannya karena menghina keponakannya sendiri. Sylvia terkejut setelah Eduardo datang ke rumahnya. Dan lebih mengejutkan lagi, mereka melihat tayangan berita bahwa Rafael ternyata masih hidup. Dikisahkan, Rafael yang saat itu masih bocah sedang berlatih sepak bola dengan arahan dari pelatihnya agar dia pura-pura mati, supaya musuhnya mendapatkan pelanggaran. Faktanya, Rafael yang saat itu dicekik oleh Azura ternyata pura-pura mati tenggelam ke dasar laut. Rafael pun berhasil selamat setelah kapal para pemancing menemukannya. Dia dibawa ke Pulau Santa Maria. Di sana, Rafael pergi ke rumah mantan pelatih sepak bolanya itu, namun ternyata dia sudah meninggal dunia, meninggalkan seorang janda istri dari si pelatih. Rafael pun diterima dengan senang hati oleh istri dari pelatihnya itu. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah dan tobat, tidak lagi minum-minum, apalagi mengonsumsi narkoboy. Karena mereka hidup berdua di rumah tersebut, benih-benih cinta pun muncul di antara keduanya. Berbulan-bulan lamanya tinggal di sana, suatu hari Rafael melihat seorang pemuda hendak bunuh diri melompat dari atap rumah. Rafael pun naik ke atap untuk mencegah pemuda tersebut bunuh diri. Karena aksi heroik yang dilakukan Rafael, dia disebut pahlawan hingga disorot media televisi. Karena itulah Sylvia dan Eduardo melihatnya dalam tayangan berita. Akhirnya Sylvia bertemu kembali dengan Rafael. Sementara itu, Eduardo dan Ian kembali bekerja untuk mengedarkan narkoboy setelah dia diajak oleh Sylvia bergabung dengan Orlando. Di sebuah pesta pernikahan, seluruh pengunjungnya menikmati narkoboy yang mereka jual. Ketika bertemu dengan Rafael, Sylvia mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Rafael pun merasa lega dan tenang karena hidupnya tidak lagi terancam. Tapi Rafael tetap akan tinggal di Santa Maria, tidak ikut bersama Sylvia. Kembali ke Azores, dari mulai pengantin hingga tamu pesta pernikahan, semuanya mengonsumsi narkoboy. Terjadi sesuatu yang di luar dugaan karena mereka semua overdosol.
Meski berhasil menjual barang haram tersebut, tapi Orlando menilai jumlahnya masih terlalu kecil dengan ratusan kilo barang yang mereka miliki. Singkat cerita, Paula dan tim kepolisian melakukan olah TKP sampai mereka menemukan foto Eduardo di sana. Orlando menunjukkan seorang pakar pemasaran kelas atas bernama Mike, disebutnya klien besar, agar produk mereka bisa diedarkan dalam jumlah besar. Orlando melakukan ini semua karena dia tidak selamanya bisa membantu Sylvia. Karena itu, Sylvia harus mulai belajar dan bersikap dewasa. Malam itu, Eduardo menghabiskan waktunya dengan Bruna yang tidak bisa lagi terlibat dengan urusan narkoboy karena diawasi penuh oleh ayahnya. Keduanya menghabiskan waktu di sebuah bioskop jadul dan setelah itu mereka pun celepot. Sylvia akhirnya memberitahu Carlinho bahwa dirinya sedang hamil anak Eduardo. Singkat cerita, Sylvia mengumpulkan timnya dari mulai Eduardo, Carlinho, dan Ian. Dia menjanjikan masing-masing akan mendapat imbalan 5.000 euro setelah mereka menjual narkoboynya kepada Mike. Rencananya, Sylvia dan Eduardo akan lebih dulu memberikan sampelnya kepada Mike setelah dia mencoba barang tersebut. Carlinho akan masuk menyerahkan paket tersebut. Mereka akan diberi kartu akses masuk ke dalam gedung tempat pertunjukannya si Mike. Ternyata kartu akses masuk milik Carlinho terjatuh. Singkat cerita, di dalam gedung tersebut, Mike menunjukkan bedak ajaib miliknya yang akan membuat semua pengunjung bahagia. Karena kartu akses Carlinho hilang, dia curi milik orang lain. Sementara itu, Ian malah sibuk di ruang ganti dengan para wanita sekso yang diberinya paket narkoboy. Sylvia dan Eduardo lalu menemui Mike untuk menawarkan produk mereka. Di lokasi yang berbeda, Paula menemui Joe untuk menyelidiki peredaran narkoboy yang melibatkan Eduardo. Karena sebagian paket tersebut rusak oleh si Ian, mereka pergi ke dapur untuk mencampurnya dengan bubuk stroberi, lalu menunjukkannya kepada si Mike. Setelah mencoba barang tersebut, Mike pun mengaku puas dan langsung memberi mereka 1 koper penuh uang. Sylvia dan tim langsung merayakan keberhasilan mereka dalam menjual narkoboy tersebut. Di luar dugaan, Joe memutuskan untuk menemui si Monty, yaitu mafia Italia yang berhasil kabur dari penangkapan polisi. Joe memilih untuk memberitahunya di mana dia bisa mendapatkan kembali narkoboynya. Diceritakan kembali Francesco, anggota mafia Italia yang kembali mendekam di dalam penjara, digorok oleh salah seorang napi. Detektif Paula dan rekannya datang menemui Eduardo untuk membujuknya bekerja sama dengan kepolisian karena mereka sudah menemukan bukti tentang keterlibatan Eduardo dalam peredaran narkoboy di dalam pesta pernikahan. Mereka beralasan banyak sidik jarinya Eduardo ditemukan di sana. Sementara itu, Rafael memilih kembali ke Pulau Azores untuk bertemu dengan teman-temannya. Paula mendapat laporan tentang kematian anggota mafia Italia itu yang diduga dibunuh karena dia telah menghilangkan banyak narkoboy milik bosnya. Dua detektif ini menduga ada keterlibatan sipir atas kaburnya Francisco. Mereka lalu menemui sipir penjara tersebut dan sipir ini jugalah yang sebelumnya telah menyembunyikan si Monty di dalam mobil trailernya. Setelah dipaksa, Paula diajak untuk menuju trailer bekasnya yang ternyata sudah dikosongkan. Disinilah Paula menyadari bahwa bos dari mafia Italia itu ada di pulau ini. Inilah sosok dari bos kartel Italia yang memiliki kokain tersebut. Dia bernama Ophelia yang sudah menemukan keberadaan Orlando atas informasi yang dibeberkan Joe kepada si Monty. Orlando tampak ketakutan karena asistennya disekap oleh komplotan kartel yang satu ini. Mereka semua dikumpulkan di kantornya Orlando, lalu disiram dengan bensin untuk dibakar hidup-hidup. Ini semua karena mereka telah merampas narkoboy miliknya. Sebelum mereka dihabisi, Orlando membujuk Ophelia, tapi dia tidak bergeming. Sylvia sendiri mengatakan dirinya sedang hamil, meminta mereka tidak membunuhnya. Tapi tetap saja bos mafia Italia ini tidak peduli. Giliran Eduardo menawarkan kesepakatan untuk membantu mereka menyelundupkan narkoboy melalui laut karena mereka adalah nelayan yang sangat memahami lautan lepas agar kapal mereka tidak kembali tenggelam. Ophelia yang tertarik lalu menugaskan Eduardo untuk mengirim 1 paket narkoboy kepada kliennya di Pulau Santa Maria sebagai bentuk ujian kepada Eduardo. Jika dia dan teman-temannya ingin selamat, menugaskan 2 dari mereka untuk membunuh Monty yang dianggap sebagai pengkhianat. Akhirnya, Eduardo dan Rafael yang memutuskan untuk mengirimkan narkoboy tersebut ke Pulau Santa Maria. Saat dalam perjalanan, sempat terjadi perselisihan antara Eduardo dan Rafael karena hidup mereka tidak pernah lepas dari masalah gara-gara narkoboy. Sementara itu, Sylvia dan Orlando yang memutuskan akan membunuh Monty dengan membawanya ke tempat terpencil.
Tiba di lokasi, si Monty berupaya untuk kabur, lalu Sylvia melepaskan tembakan tapi tidak berhasil hingga si Monty pun mati setelah terjatuh ke jurang. Akhirnya, Eduardo dan Rafael tiba di bandara untuk menyerahkan paket tersebut kepada pria bernama Johnny. Lalu Ophelia menghubunginya, mengatakan tersisa 292 kilo lagi narkoba yang harus dijual. Karena sudah menyelesaikan tugasnya, Eduardo dan teman-temannya kembali dilepaskan. Meski sudah diampuni, Eduardo dan tim harus memikirkan cara bagaimana menjual 292 kilo narkoboy lagi agar nyawa mereka benar-benar diampuni oleh kartel Italia itu. Muncul ide dari Rafael untuk menjual barang tersebut diobral dengan produk lokal Azores dimulai dari susu hingga ganas, tapi rencana itu terlalu ambiar dan tidak masuk akal. Menurut Orlando, untuk menjual narkoba yang bernilai 14 juta euro itu harus dijual kepada salah satu pembeli agar masalah mereka langsung tuntas. Orlando pun berencana untuk menjualnya kepada Ratu Dukes, keponakan dari Ratu Belanda yang memiliki banyak uang dan tinggal di pulau ini. Tapi masalahnya, meskipun dia seringkali berhubungan dengan para penggelap ilegal, apakah dia mau membeli semua kokain tersebut? Wagner pun menganggap rapat ini seperti rapat RT yang membosankan, sampai Eduardo punya saran yang lebih baik adalah Badoka, salah satu pengekspor utama tuna sirip biru yang punya kesepakatan jutaan euro dengan Jepang. Pertama, dia memiliki uang untuk membeli kokain tersebut dan cara mudah untuk mengeluarkannya dari pulau ini. Dinilai seringkali melakukan tindakan ilegal, Eduardo yakin Badoka akan membeli semua narkoboy tersebut. Sementara itu, Joe datang ke kebun teh Sukawarna Lembang untuk bertemu dengan rekan lamanya. Eduardo ternyata bertemu kembali dengan Paula yang memaksanya untuk membawa sebuah alat perekam. Ini terpaksa Eduardo lakukan agar dia tidak ditangkap. Yang itu artinya dia berperan sebagai informannya polisi. Singkat cerita, Eduardo dan tim pergi ke gudang ikannya Badoka. Mereka lalu menunjukkan sampel narkoboy tersebut yang disembunyikan di dalam kaleng tuna. Terjadi tawar-menawar harga dari mulai 50.000 sampai Badoka menawarnya 35.000 per kilo. Tapi Sylvia mempertahankan harganya di angka 40.000 per kilo. Setelah itu, Eduardo dan tim mengeluarkan seluruh narkoboy tersebut dari dalam kaleng tuna sesuai keinginan Badoka. Rupanya Joe bertemu dengan rekan lamanya saat bertemu di dalam penjara. Tak hanya mereka berdua, ternyata banyak mantan napi yang bekerja di tempat ini. Diam-diam, Orlando mendapatkan berkas tentang Eduardo dan rekaman yang berisi tentang interogasi yang dilakukan terhadapnya. Singkat cerita, tim membawa narkoboynya itu ke dalam pickup yang ditutupi dengan ikan. Tapi dalam perjalanan, burung camar mengejar mereka sampai Sylvia tidak sengaja menjatuhkan sebagian ikan dan satu paket narkoboy di jalanan. Akhirnya, narkoboy tersebut dijual kepada Badoka yang dibayar dengan uang tunai. Secara pribadi, Orlando berbicara empat mata dengan Sylvia karena selama ini yang dia tahu adiknya tidak dibunuh oleh Joe. Jika bukan Sylvia, maka Carlinho pun tidak mungkin. Dugaannya adalah Eduardo, tapi Sylvia memilih tetap bungkam, mengaku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Eduardo akhirnya memberikan kaset rekaman yang berisi semua bukti penjualan narkoboy tersebut. Tapi Eduardo ingin Paula berjanji bahwa dia dan teman-temannya tidak akan ditangkap. Akhirnya, tim kepolisian pun diterjunkan untuk menangkap mereka semua karena jumlah uangnya kurang 100.000 euro. Wagner mengancam akan membunuh mereka semua. Tiba-tiba, tim kepolisian balik kanan karena mereka tidak mendapatkan surat perintah penggeledahan. Di tengah ancaman tersebut, Eduardo mengirim pesan kepada Paula ada ikan besar di markas ini. Sementara itu, Orlando akhirnya memberikan 100.000 euro yang dia curi. Alhasil, Paula datang terlambat ke tempat yang seharusnya dia menangkap mafia tersebut. Burung camar berjatuhan akibat mengonsumsi narkoboy. Sebenarnya, surat perintah tersebut sudah dikeluarkan, tapi kabel mesin fake-nya sengaja dicabut oleh detektif Banha. Paula terkejut karena detektif Banha berhasil merampas narkoboy dari tangan Badoka hingga dibeberkan di depan media. Sementara itu, Sylvia dan tim mendapat bagian dari hasil penjualan narkoboy tersebut. Di momen inilah, Eduardo bertanya kepada Sylvia apakah anak yang ada dalam kandungannya itu adalah anaknya. Meski dia anak Eduardo, tapi Sylvia tidak mau mengekangnya, memberi kebebasan kepada Eduardo untuk bersama wanita pilihannya. Begitupun dengan si Rafael yang mengira anak itu adalah darah dagingnya. Tiba-tiba, Ophelia muncul di sana karena yang menggelapkan uang 100.000 euro itu bukanlah pamannya, tapi Sylvia. Setelah Sylvia dibawa oleh Ophelia dan antek-anteknya, dia dipaksa untuk membakar hidup-hidup pamannya. Melihat Orlando terbakar di dalam sana, Sylvia yang tidak kuat langsung menangis histeris.
Joe kembali ke Pulau Azores setelah melihat berita hilangnya Orlando. Detektif Paula menggeledah ruang kerja Orlando. Asistennya dipaksa mengatakan apa yang terjadi kepada bosnya itu. Sylvia merusak mobilnya karena bayang-bayang kematian ayahnya terus menghantui. Sambil mengajaknya makan malam, Ophelia mengaku membutuhkan bantuan Sylvia untuk kembali mengedarkan narkoba yang akan datang melalui Azores. Kembali ke markas, Paula membawa sebuah kaset yang berisi rekaman interogasi terhadap Eduardo. Disinilah mereka paham ada pengkhianat di dalam institusi kepolisian ini yang mengerjai mereka. Tidak punya pilihan lain, Sylvia kembali mengajak ketiga temannya untuk melanjutkan rencana penyelundupan narkoba atas keinginan bos mafia itu. Eduardo sempat tidak setuju karena lagi-lagi mereka terlibat dengan mafia. Apalagi mereka telah membunuh pamannya Sylvia. Tapi Eduardo tidak punya pilihan karena semua ini diawali dari kesalahannya saat menemukan narkoboy itu. Ingin lepas dari semua masalah ini, Eduardo akhirnya memberitahu Paula tentang rencana penyelundupan narkoboy tersebut, lalu meminta bantuan rekannya dan tim yang bisa membantu mereka menyelesaikan kasus ini. Karena tidak bisa lagi percaya dengan orang di polsek ini, mereka meminta bantuan jaksa yang kebetulan adalah teman SMA-nya Franz. Terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan, kondisi Carlinhos tidak baik-baik saja, karena itu dia titipkan kepada Joe. Meski marah, Joe tetap menyayangi Eduardo dan dia tidak bisa lari lagi memilih untuk menghadapinya sampai semua ini tuntas. Perselisihan terjadi antara Eduardo dan Rafael yang memperebutkan Sylvia. Tim mulai bekerja setelah mendapat arahan dari Sylvia. Boa. Está tudo tratado. Está tudo bem? Tentei só não fazer merda de dar na justiça esta semana, tá bem? O Ian tem a sua parte no plano, não se preocupe. Não percebo como é que nós continuamos a confiar. Sementara itu, Paula dan rekannya menemui jaksa penuntut umum dalam rencana mereka membongkar mafia Italia. Setelah kondisinya membaik, Eduardo kembali menjemput Carlinhos. Eduardo terpaksa menyuap si Kanina, temannya Carlinhos, karena dia melihat Eduardo bicara rahasia dengan polisi. Karena Eduardo tidak percaya kepadanya, dia memutuskan untuk menguncinya di dalam kamar dan kembali mengambil uang suapnya. Sylvia dan tim mulai mempersiapkan diri untuk rencana menyelundupkan narkoboy. Tak mau ketinggalan lagi, Paula kembali mengumpulkan timnya untuk menyergap peredaran narkoboy yang akan melalui wilayah ini. Esperamos. Sebuah helikopter yang membawa narkoboy akan menjatuhkan barang di mana Sylvia dan tim sedang menunggu di atas kapal. Untuk memberi tanda, Rafael segera menembakkan Suar. Lança o flare. Dali! Bora, avança. Saat itulah tim kepolisian langsung menuju lokasi yang dimana Sylvia dan timnya sudah menunggu di atas kapal. Ternyata Paula dan tim polisinya menyergap kapal yang salah karena di atas sana hanya ada Joe yang sebelumnya diminta bantuan oleh Eduardo. Vamos embora daqui. Mentora. Estes caras estão a gozar com a minha cara. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Sementara itu, pesawat mulai menjatuhkan narkoba yang diberi pelampung agar mengambang di atas laut. Paket tersebut lalu dinaikkan ke atas kapal untuk dibawa ke daratan. Paula dan tim kepolisian baru menyadari lokasi jatuhnya paket narkoboy tersebut berada di sisi lain pulau itu. Masalah muncul karena mereka membutuhkan satu mobil lainnya untuk mengangkut narkoboy tersebut. Saat itulah Rafael meminta bantuan temannya yang memiliki mobil super cepat. Mereka singgah di pom bensin untuk isi ulang karena kebetulan ada polisi di dalam sana. Rafael berpura-pura sebagai seorang atlet sepak bola. Mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju pelabuhan. Sementara itu Ian mengembalikan mobilnya untuk mengulur waktu. Masalah muncul ketika di sana terjadi demonstrasi besar-besaran yang menghalangi jalur mereka. Eduardo. Tim terpaksa bersembunyi di sebuah lokasi karena semua jalan sudah ditutup. Ternyata mereka berada di bioskop tempat Bruna dan Eduardo biasa menghabiskan waktu. Dianggap telah gagal, Paula diminta oleh jaksa untuk kembali ke Lisbon. Resolvidos pelos açorianos. E para fazer justiça ou para fazer política?
Volto para Lisboa. Singkat cerita, Sylvia dan tim berhasil mengirimkan narkoboy itu sesuai dengan tugas yang diberikan Ophelia. Tapi Ophelia menganggap pekerjaan Sylvia belum selesai karena masih banyak pekerjaan lain yang harus mereka lakukan. Ini artinya Sylvia dan teman-temannya masih terjebak dengan mafia Italia ini. Setelah menyelesaikan tugasnya, Wagner mengantarkan 1 tas penuh uang untuk komisi Sylvia dan tim. Perselisihan pun terjadi antara Paula dan Banha karena dialah yang menjadi sosok pengkhianat yang menggagalkan seluruh operasinya dalam mengungkap peredaran narkoboy di Pulau Azores. Filho da puta! Inspetor, onde é que vai? Karena Bruna kecewa kepada Eduardo, dia kembali tergiur untuk mengonsumsi narkoboy. Sementara itu, Sylvia dan tim merayakan keberhasilannya. Joe ternyata sudah tahu bahwa Eduardo menjadi informan polisi. Tak berselang lama, Paula datang untuk mengajak Eduardo pergi dari sana. Paula meluapkan amarahnya kepada Eduardo karena telah berani mempermainkannya. Tapi karena tidak ada bukti, Paula pun tidak bisa menang. Nunca mais brinques comigo, Eduardo, estou a vista. Se não vier a dar-te um tiro nos cornos, meu filho da puta. Vais a pé. Aproveita. Kembali ke si Wagner yang meminta Ophelia untuk menunjukkan di mana narkoboynya. Diajak ke pelabuhan, Wagner ingin memastikan barangnya ada di dalam kontainer tersebut karena setelah dibuka ternyata kosong. Saat itulah Wagner menembak kepalanya Ophelia. Embrulha ela para presente, vai! Tak sampai di situ, Wagner dan timnya memburu Sylvia dan kawan-kawannya hingga menembak secara membabi buta. Entra! Caralho! Wagner melempar bom molotov ke tempat persembunyian. Puta suja, caralho! Eduardo pun segera berlari ditemani oleh Joe. Ogunhê, cai pra dentro! Carlinhos! Eduardo! Eduardo! Berhadapan dengan para penjahat, Joe memutuskan untuk mengunci pintu agar Eduardo dan Sylvia bisa melarikan diri. Dan ini yang dilakukan oleh Joe. Oh, fuck my life. Wagner mengancam Sylvia, tapi Eduardo lebih dulu menyerangnya. Sebelum Wagner membunuh Eduardo, Sylvia lebih dulu menembaknya. Dia pun mengambil pistol tersebut agar Eduardo yang disalahkan atas pembunuhan terhadap Wagner. Alhasil, dia pun ditangkap oleh polisi. Inilah si bos kartel yang sudah mendapatkan barangnya kembali. Singkat cerita, Sylvia sudah melahirkan ditemani Rafael, datang ke penjara untuk menjemput Eduardo yang telah dibebaskan. Vingança. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.